Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Hamdani dengan NIM 2311029 dan teman saya ada Jamil Nat Harsha dengan NIM 2311062 dan Rizky Deni 2311060. Di sini pada PPT kali ini kita akan menjelaskan tentang multi layer perceptron. Ini ya, definisi dari multi layer perceptron itu apa? Yaitu jaringan saraf yang terdiri dari 3 komponen utama: input layer, hidden layer, dan output layer. Terus ada full connected, yang dimana setiap neuron di satu lapisan terkoneksi dengan semua neuron di lapisan berikutnya. Terus dengan kemampuan sangat efektif menentukan pola dari data, baik bersifat linear maupun non linear. Seperti ini ya gambarnya. Simpel dari neural network itu ada input layernya, ini layer masukannya, dan hidden layernya di mana dia bekerja atau mengerti pola di belakangnya. Ini kita kerja teman-teman. Dan output layernya ini hasil dari prediksi dari hidden layernya. Itu. Terus untuk formulanya ada step 1. Bagian ini menghitung total nilai teman-teman. Ini ada X itu data input, U itu tingkat penting datanya atau bobot, weight, B itu tambahan nilainya, bias. Dengan semua input dikali bobot lalu dijumlah seperti ini. Y sama dengan W1. Terus untuk step kedua ada yang hasil tadi diubah menjadi angka antara 0 dan 1. Dengan mendekati 1 sama dengan kemungkinan ya, kalau mendekati 0 kemungkinannya tidak. Terus di sini ada struktur dasar komponen dari neuron perceptron, yaitu ada input X1, X2 sampai dengan Xn-nya. Ini data masukkan ke dalam sistem. Terus ada bobot atau weight atau W, yaitu menentukan kekuatan hubungan antara neuronnya. Terus ada bias, yaitu input tambahan bernilai 1 untuk membantu model belajar. Terus summation dalam kurung W1 kali X1, ini jumlah hasil kali input dan bobot. Terus ada fungsi aktivasinya, dimana itu ada memakai sigmoid, ada ReLU atau softmax untuk multiclassnya. Terus di sini mekanisme kerjanya teman-teman ya. Ini input layer orange ini yang X1 X2 ini adalah data yang dimasukkan ke jaringan. Misalnya pixel gambar atau nilai fitur, not berlabel 1, biasnya atau nilai tambahan yang membantu jaringan belajar lebih fleksibel. Terus ada hidden layernya, yaitu warna biru dan hijau. Ini adalah lapisan tersembunyi yang dimana tempat komputasi terjadi atau berjalan. Nah, di setiap not yang menghitung dua hal itu, ada Z adalah penjumlahan bobot dari input, dan F adalah hasil fungsi aktivasi yang akan menentukan apakah neuron ini aktif atau tidaknya. Teman-teman bisa lihat. Terus ada output layernya yang warna ungu ini teman-teman ya, yaitu yang menghasilkan prediksi akhir jaringannya. Ya, misalnya ini kucing atau harga rumah sebesar 500 juta gitu. Terus di bawah ini dia itu proses pelatihan, yang dimana inilah inti dari bagaimana jaringan belajar. Wake seperti ini teman-teman, prediksi, loss score, optimizer, wake, terus balik lagi teman-teman bobotnya, update bobot, terus kayak gitu teman-teman. Terus selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan presentasinya. Lanjut, poin selanjutnya ada forward and back propagation. Yang forward propagation di sini, yang pertama kita hitung penjumlahan, seperti teman-teman lihat rumusnya. Terus yang kedua kita masukkan ke fungsi aktivasi, dan yang ketiga kita hasilkan prediksinya. Terus di sini juga ada back propagation. Kita hitung error selisih y-nya. Terus kemudian kita gunakan loss function untuk ukur kesalahan. Setelah itu optimizer mengupdate bobot W. Lanjut ke tahap perhitungan manual. Yang pertama ada inisialisasi. Kita tentukan bobot awal W0 sampai W11 dan learning rate-nya. Terus ke summation, teman-teman bisa lihat untuk rumusnya. Selanjutnya terus ke aktivasi. Fungsi aktivasinya teman-teman bisa lihat ada sigmoid, ReLU, softmax.
Terus kemudian kita lanjut hitung error. Yang terakhir kita update bobot. Lanjut ke studi kasus dan arsitekturnya. Teman-teman bisa lihat di sini untuk tujuan studi kasusnya ada data 2 input X1 dan X2 dengan satu label target. Terus untuk tujuannya klasifikasi biner kelas 0 dan 1. Proses X1 kali W1 dan X2 kali W2. Kemudian dijumlahkan di dalam neuron F. Kemudian setelah itu kita menghasilkan Y prediction melalui fungsi aktivasinya. Y pred sama dengan F kurung W kali X1, W1 kali X1 plus W2 kali X2 plus bias. Lanjut ke implementasi MLP-nya dengan keras menggunakan Python. Jadi untuk konfigurasi modelnya di sini ada dense 64, hidden layer 64, neuron dan ReLU. Terus ada dropout 0,5 untuk cegah overfitting. Kemudian ada dense 10 softmax, output 10 kelasnya. Terus di sini ada loss categorical cross entropy. Lanjut ada optimizer SGD R sama dengan 0,01, momentum sama dengan 0,9 dan epoch-nya 20, batch size-nya 128. Kemudian kita ke ringkasan. Untuk yang pertama ada arsitektur MLP. Di sini kita input dulu baru ke hidden, terus setelah diproses oleh hidden dilanjut ke output layernya fully connected. Yang kedua ada komponen neuron, ada input, bobot, bias, summation, dan fungsi aktivasi. Terus yang ketiga ada forward propagation, menghitung prediksi dari input menuju output. Yang keempat ada back propagation, mengupdate bobot untuk meminimalkan error atau loss. Terus yang kelima ada implementasi keras atau TensorFlow untuk membangun dan melatih model. Ya mungkin sekian hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.